Menurut cerita leluhur, Roro Kidul adalah seorang putri kerajaan yang menolak tunduk pada kekuasaan duniawi. Dalam pencarian jati dirinya, ia melakukan semedi panjang. Tolong jangan skip video ini, agar tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan bercerita kisah ini, mari kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan iman Islam kita. Ini kisah cerita konon dari penduduk sekitar pada waktu yang telah lalu. Atau hal-hal mistisnya kemungkinan masih bisa terjadi untuk di masa sekarang. Jika itu memang benar terjadi semata-mata karena Allah mengizinkannya. Jangan sampai salah mengartikan dan jangan sampai menyekutukan Allah. Sejatinya Allah lah Maha Pemilik segalanya baik di bumi maupun di langit. Sebagai insan biasa, kita hanya ingin mencari keberkahan. Dengan jalan syariat yang kita lakukan, terkabul atau tidak atas apa dawai yang kita panjatkan kepada Allah, hanya Ialah yang Maha menentukan segalanya. Intinya niatkan sesuatu karena Allah dengan menggunakan ilmu agama Islam, agar kita faham mana baik buruknya menurut agama. Oke, mari kita lanjutkan ke kisah Nyai Ratu Roro Kidul yang bertempat di desa Cisolok, Kampung Karanghau, Palabuhan Ratu, Sukabumi. Mari kita simak kisahnya. Makom Nyai Ratu Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Di sebuah tebing tinggi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia, di kawasan Karanghau, Palabuhan Ratu, terdapat sebuah tempat yang sakral dan penuh misteri. Tempat itu dikenal sebagai Makom Nyai Ratu Roro Kidul, sang Ratu Pantai Selatan, penguasa gaib yang melegenda dalam budaya Jawa dan Sunda. Meski bukan makam dalam arti sesungguhnya, tempat itu dipercaya sebagai petilasan atau tempat singgah dan semedi Ratu Laut Selatan. Bangunannya sederhana, dikelilingi pagar kayu dan pepohonan rindang. Namun aura magisnya begitu kuat. Orang-orang yang datang ke sana sering merasa merinding, seolah-olah ada yang mengawasi, tapi dengan perasaan agung, bukan menakutkan. Menurut cerita leluhur, Roro Kidul adalah seorang putri kerajaan yang menolak tunduk pada kekuasaan duniawi. Dalam pencarian jati dirinya, ia melakukan semedi panjang dan kemudian menghilang ke dalam laut, menyatu dengan kekuatan alam, menjadi penguasa Laut Selatan. Sejak saat itu, ia dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Di sekitar petilasan, bunga melati dan sesajen selalu ada. Pengunjung datang tidak hanya untuk berziarah, tetapi juga berdoa memohon keselamatan, perlindungan, bahkan keberkahan dalam usaha atau rumah tangga. Para nelayan lokal pun masih menghaturkan doa sebelum melaut, memohon agar Nyai Roro Kidul menjaga mereka dari ombak ganas. Ada satu hal yang tak boleh dilanggar. Jangan memakai pakaian berwarna hijau laut. Warna itu dipercaya sebagai warna favorit sang ratu. Konon, siapapun yang nekat mengenakannya bisa dipanggil atau bahkan hilang terseret ombak. Mitos ini begitu kuat hingga banyak wisatawan yang secara otomatis mengganti bajunya sebelum mendekat ke area tersebut. Meski penuh misteri, Makom Nyai Ratu Roro Kidul bukan tempat yang menakutkan. Ia adalah simbol kekuatan, keanggunan, dan kebijaksanaan alam. Ia dihormati, bukan ditakuti. Dan hingga kini, ia tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Palabuhan Ratu dan budaya masyarakat pesisir selatan Jawa.